Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Gimana kabar? Sehat ya? Semoga. Alhamdulillah. Oke, untuk pertemuan hari ini ya kita jalan terus bab materi. Untuk materi yang pertama termodinamika 1 dan 2 apa anggap sudah selesai untuk tugas dan latihan soalnya. Minggu depan kita masuk kuis ya untuk materi termodinamika 1 dan 2 ya. Kita langsung masuk kuis karena udah 3 minggu pertemuan. Untuk hari ini kita akan jelasin tentang konsep gelombang ya, gelombang secara umum. Oke, kalau kita lihat gelombang secara definisi adalah getaran yang merambat ya. Nah, macam-macam gelombang ada 3 macam. Yang pertama berdasarkan mediumnya yaitu gelombang mekanik. Yang kedua adalah gelombang elektromagnetik ya kan. Paling gampang kalau gelombang mekanik yang kita bisa lihat adalah gelombang yang terjadi pada perpindahan medium yang berpindah. Sementara kalau elektromagnetik tidak ya. Itu contohnya paling gampang adalah cahaya atau bunyi ya, itu masuk ke dalam gelombang elektromagnetik ya. Kemudian berdasarkan arah getarnya ada transversal, ada longitudinal. Transversal adalah gelombang yang kita ambil contoh bisa yaitu gelombang pada tali yang digetarkan. Kemudian kalau kita lihat di gelombang longitudinal itu adalah gelombang pada selingki atau pada gelombang bunyi ya. Jadi kalau transversal itu arah getarannya yang dilihat adalah tegak lurus terhadap arah hambatannya. Sementara kalau longitudinal adalah sejajar dengan arah hambatannya ya, itu berdasarkan arah getarnya. Kemudian yang ketiga berdasarkan amplitudo, ada gelombang berjalan, ada gelombang stasioner yang nanti akan Bapak jelaskan ke dalam materi bab berikutnya ya, gelombang 2. Kita baru gelombang pertama nih di sini ya. Oke, secara variabel atau besaran dasar yang terdapat pada bab gelombang ada 4 variabel ya. Di sini kalian harus paham definisi dan turunan rumusnya. Yang pertama adalah periode, itu simbolnya T besar. Periode kalau secara definisi adalah jumlah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali bergetar, itu periode. Ya ini kalau nggak salah pada saat kamu belajar SMP juga pernah ya dijelaskan tentang konsep periode, frekuensi dan lain sebagainya ya. Di sini juga diulang aja ya. Satuan detik, kemudian frekuensi adalah banyakkan getaran dalam 1 detik. Simbolnya adalah F, satuannya Hertz ya kan, Hz. Kemudian yang ketiga cepat rambat, V ya, di sini satuannya meter per detik. Kemudian yang terakhir adalah panjang gelombang, yaitu satu bukit dengan satu lembah ya. Panjang gelombang itu seperti itu ya, definisi satu gelombang. Satuannya meter. Ini turunan rumus saya. F bisa sama dengan 1/T, T sama dengan 1/F, V bisa lambda per F, lambda kali F atau lambda per T. Lambda sekali lagi adalah panjang gelombang ya. Ya, untuk lebih jelasnya kamu bisa baca ya dalam buku LKS yang lebih ringkas lagi. Kemudian, nah ini sifat-sifat gelombang. Kita masuk ke sifat-sifat gelombang. Sebenarnya ada banyak sifat gelombang ya, tapi sini Bapak jelaskan hanya 2 model yang paling gampang. Yang pertama adalah pemantulan gelombang, yang kedua pembiasan gelombang. Kalau kita bicara pemantulan gelombang, di sini bisa kita ambil contoh untuk gelombang bunyi ya, atau bisa juga sinar, karena sinar cahaya dan bunyi masuk kategori gelombang. Gelombang apa? Elektromagnetik ya. Ada sinar datang, ada sinar pantul, ada sudut datang, ada sudut pantul, di mana besar sudut datang harus sama dengan sudut pantul. Ya, I harus sama dengan R. Kemudian yang berikutnya itu tadi pemantulan gelombang ya, bisa dikatakan juga dengan istilah refleksi. Yang kedua ada pembiasan gelombang, refraksi. Ya, di sini kita ambil contoh ada cahaya yang diteruskan ke dalam dari satu medium berbeda ke medium yang lainnya atau dari medium 1 ke medium 2. Ada I, ada R, ada sudut datang, ada sudut bias. Nah, di sini kalau misalkan sudut datangnya lebih renggang dibanding sudut bias, maka dia akan mengerucut atau di mana R-nya lebih kecil dibanding I. Atau medium 2-nya lebih kecil dibanding medium 1. Tapi kalau misalkan dari medium yang lebih rapat ke dalam medium yang lebih renggang, maka R-nya akan lebih besar dibanding I, ya. Nah, di sini ada turunan rumusnya sin I per sin R sama dengan N2 per N1 ya. Sin I per sin R sama dengan N2 per N1. Oke, kemudian di sini ada sifat gelombang lain, ada difraksi, ada interferensi, ada polarisasi ya kan. Itu ada sifat-sifat gelombang yang semua ada di buku cetak dan buku tulis. Coba dibaca biar kalian paham. Untuk pertemuan berikutnya kita masuk ke gelombang berjalan. Nah, di sini kalian coba baca dulu subbab rumusnya. Subbab pelajarannya dibaca biar minggu depan kita bisa langsung masuk ke gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Oke ya.
Di sini ada beberapa contoh soal. Bapak coba jabarkan, beri 2 contoh soal. Contoh soal 1 dan contoh soal 2 ya. Oke, contoh soal 1 ya. Gelombang merambat dengan kecepatan 240 meter per sekon. Jika frekuensi sumber getar adalah 60 Hz, berapakah panjang gelombangnya? Ya, sekali lagi Bapak bacakan. Gelombang berjalan dengan kecepatan 240 meter per sekon. Jika frekuensi sumber getar 60 Hz, berapakah panjang gelombangnya? Berarti V-nya 240 meter per detik, F-nya adalah 60 Hz. Ditanya lambda. V sama dengan lambda kali F. Berarti kalau lambda berarti V dibagi F. 240 bagi 60 adalah 4. Satuan lambda adalah panjang gelombang adalah meter. Berarti 4 meter. Jelas ya? Konsep sederhana. Oke, kemudian di sini ada gambar. Nah, ini tolong diperhatikan masalah gambar ya. Nah, di sini ada gelombang panjangnya. Nah, perhatikan panjangnya. Itu yang diukur panjangnya adalah 10 meter, itu adalah lambda dari puncak ke puncak. Ya, jadi kalau digabung ada satu puncak, ada satu lembah. Ya kan? Nah, titiknya itu ada di tengah-tengah. Berarti kalau 5 10 tengah-tengah udah 7,5. 7,5 sampai 17,5. Berarti 10 meter. Itu adalah lambda. Ya, panjang gelombang 1 meter. Kalau T-nya diketahui, waktu yang dibutuhkan adalah berapa? Di situ berarti oh iya, maaf ini ada kesalahan sedikit ya. Tolong diperhatikan. Bukan 20 detik ya. Jadi sama. Panjangnya adalah 10 meter. Ya kan? Kemudian T-nya juga dari 2,5 ke 17,5. Maaf ya. Jadi panjang lambda 10 meter berarti T-nya juga 10 detik. Oh, ini ada kesalahan. Berarti adalah 10 per 10. Jadi 1 meter per detik. Bukan 20 ya. Maaf Bapak ralat. Ya. Yang benar adalah 10 per 10. Ya. Oke ya. Bapak ralat. Bapak akan perbaiki. Jadi di sini T-nya adalah 10 detik. Ya, jadi di sini 10 per 10 1 meter per detik. Iya, silakan. Oke, saya rasa cukup ya.